Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Sejenak kita panjatkan doa tulus kepada saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh atas bencana banjir bandang. Semoga selalu diberi kekuatan dan perlindungan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga keadaan segera pulih seperti sedia kala. Amin. Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Pemirsa, berita malam ini kita akan bahas kisah hilangnya seorang bocah yang misterinya baru terungkap 8 bulan kemudian. Kisah tentang seorang anak yang pamit pergi beribadah dan kembali pulang tak bernyawa. Kisah Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun asal Pesanggerahan, Jakarta Selatan, kian menyita perhatian. Alvaro yang diketahui hilang sejak Maret 2025. Ternyata jadi korban penculikan dan pembunuhan. Kini kasusnya sudah menemui titik terang dan yang membuat publik semakin marah, pelakunya adalah orang dekat yang harusnya menjaga, bukan tega menghabisi nyawa. Pencarian selama 8 bulan terakhir, selama 8 bulan tersebut berakhir dengan tragis. Alvaro ditemukan sudah tak bernyawa. Dan mirisnya jasad kecilnya ditemukan di dekat tumpukan sampah di sekitar jembatan Cilalai Tenjo, Bogor. Sebelumnya pencarian Alvaro sempat menemui kendala. Salah satunya rekaman CCTV di sekitar rumah korban yang terhapus otomatis setiap hari. Meski terkendala dan pencarian berlangsung lama. Akhirnya pada 26 November kemarin, polisi berhasil menemukan 5 sampel kerangka yang diduga milik Alvaro di Kali Cilalai, Bogor, Jawa Barat. Tapi sampai saat ini pihak kepolisian belum berani memastikan identitas kerangka itu. Apakah benar itu kerangka Alvaro atau bukan? Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto bilang masih menunggu hasil pembanding dari tes DNA korban yang akan dikeluarkan dari Pusat Laboratorium Forensik dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hal itu karena sampel pembanding baru diambil saat Arum, ibunda Alvaro, tiba di Indonesia. Jadi sebelum tiba di rumah duka, Arum sempat diambil sampel DNA-nya di RS Polri Kramat Jati. Belakangan ini Arum diketahui bekerja di Malaysia. Lantas bagaimana kronologi pembunuhan Alvaro? Siapa orang terdekat yang jadi pelakunya? Dan apa motif pelaku? Jadi begini ceritanya begini. Alvaro diculik saat mau sholat maghrib di Masjid Jami Al-Muflihun, Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 6 Maret 2025. Marbot masjid menyebut ada seorang pria yang mengaku ayah Alvaro yang kemudian pria itu menanyakan keberadaan Alvaro. Tapi marbot masjid nggak memperhatikan pria itu lebih lanjut karena sedang sibuk menyiapkan buka puasa dan sholat maghrib. Pengakuan marbot semakin dikuatkan dengan kesaksian sejumlah saksi di lokasi kejadian. Sejumlah anak di sekitar TKP saat ditunjukkan beberapa foto oleh polisi mengatakan bahwa Alex Iskandar alias ayah tiri Alvaro yang datang membawa Alvaro dari masjid. Alex kemudian diperiksa oleh polisi, namun Alex awalnya berkali-kali membantah kalau dia yang menculik dan membunuh Alvaro. Polisi terus mencari cara agar Alex mengakui perbuatannya karena ada kecurigaan kuat kepadanya. Nenek Alvaro, Sayem, bilang kalau polisi sempat membawa Alex dengan mobil untuk berputar-putar. Dalam perjalanan itu polisi terus menginterogasi agar Alex mau mengakui perbuatannya tersebut. Bahkan kata nenek Alvaro, polisi sempat membawa Alex ke laut. Saat itu polisi yang sudah kehilangan kesabaran sempat membuat pernyataan keras agar Alex mengakui perbuatannya. Salah satunya Alex diancam akan diceburkan ke laut jika terus membantah perbuatannya. Bahkan Sayem menjelaskan kecurigaan polisi kepada Alex semakin menguat sebagai pelaku pembunuhan setelah memeriksa ponsel pribadinya. Dari ponsel Alex terungkap adanya sejumlah pesan dirinya kepada seseorang untuk membuang jenazah Alvaro. Hingga akhirnya Alex mengakui semua perbuatannya. Berdasarkan pengakuannya, Alex bilang saat dibawa dari masjid Alvaro nggak berhenti berteriak dan menangis mencari kakeknya. Karena kesal kemudian Alvaro dibekap hingga akhirnya meninggal dunia.
Tubuh mungil yang sudah tak bernyawa itu kemudian disimpan dalam plastik hitam dan didiamkan selama 3 hari di garasi rumah pelaku. Alex akhirnya ditangkap pada 21 November 2025 di rumahnya di Tangerang, Banten. Penetapan Alex sebagai tersangka mengejutkan kakek Alvaro Tugimin. Tugimin mengaku tidak curiga dengan Alex. Tugimin taunya Alex selalu berperilaku baik. Bahkan selama korban dinyatakan hilang, Alex ikut membantu membuat laporan ke kantor polisi, bahkan ikut membantu mencari korban. Dari pengakuannya ke polisi, aksi biadab itu dilakukan Alex karena dendam dan cemburu sama istrinya, Arum, yang merupakan ibu kandung Alvaro. Alex curiga sang istri selingkuh saat bekerja di luar negeri. Alex juga mengaku sebelum menculik Alvaro, dia beberapa kali mengirim pesan bernada ancaman kepada istrinya, termasuk rencana balas dendam. Hingga akhirnya Alex melampiaskan dendamnya dengan menculik, membunuh, dan membuang jasad Alvaro di sekitar jembatan Cilalai. Selain Alex Iskandar, polisi juga memeriksa saksi kunci berinisial G. Saat diperiksa, G mengaku diajak Alex membuang plastik hitam. G juga bilang kalau dia nggak tahu apa sebenarnya isi plastik hitam yang akan dibuang oleh Alex. G bilang dia nggak ngecek isinya, hanya diberitahu oleh Alex kalau isi plastik hitam itu adalah bangkai anjing. Yang membuat kasus ini semakin mencengangkan. Alex yang tengah menjalani pemeriksaan maraton pasca ditangkap pada Jumat 21 November, memilih bunuh diri di ruang konseling Polres Jakarta Selatan pada hari Minggu 23 November. Jadi ceritanya Alex yang masih harus menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur penahanan, saat itu sedang ditempatkan di ruang konseling sebelum dijebloskan ke sel tahanan. Di momen itu Alex meminta izin untuk pergi ke toilet. Alex bilang kalau dirinya sempat buang air di celana pendek yang dipakainya sehingga meminta ganti celana panjang. Tapi rekan Alex G yang juga sedang dalam pemeriksaan melihat lewat bilah kaca bawah tersangka sudah tewas dengan cara gantung diri menggunakan celana panjang. Buntut tewasnya Alex di ruang konseling itu, Propam Polres Jakarta Selatan kemudian memeriksa 2 anggota yang saat itu bertugas jaga. Kasih Propam Polres Jakarta Selatan Kompol Bayu Agung Arianto bilang pihaknya bakal mendalami soal aspek pengawasan yang dilakukan kedua anggota hingga Alex bisa mengakhiri hidupnya di dalam ruangan tersebut. Kasus Alvaro juga menjadi sorotan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi. Arifah bilang kasus ini menjadi pengingat pentingnya peningkatan pengawasan terhadap anak-anak di ruang publik. Menteri PPPA menegaskan perlindungan anak bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Dia juga mengajak masyarakat yang melihat, mengetahui maupun mengalami kekerasan untuk berani melapor. Terkait soal perlindungan anak di ruang publik, Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah mengingatkan bahwa anak usia dini seperti Alvaro yang masih berusia 6 tahun seharusnya tidak dibiarkan keluar rumah tanpa pengawasan. Dia juga menyoroti CCTV yang tidak berfungsi di lokasi kasus. Selain itu Margaret menekankan pentingnya perhatian terhadap proses menjadi orang tua sambung, termasuk memastikan kesiapan psikologis dan hubungan emosional dengan anak. Menurut Margaret, proses pemeriksaan terhadap calon orang tua sambung dapat dilakukan melalui lingkungan sosial dan rekam jejak digital. Pada akhirnya, kasus Alvaro menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sering terjadi di lingkar terdekat. Dari celah pengawasan di ruang publik, CCTV yang tak berfungsi hingga rendahnya kewaspadaan kita terhadap tanda-tanda bahaya. Semua ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak adalah kerja kolektif mulai dari keluarga, lingkungan, hingga negara. Setiap mata yang peduli, setiap suara yang berani dapat menjadi penjaga hidup bagi sang buah hati. Kisah Alvaro adalah seruan agar kita semua lebih peka dan lebih waspada. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari amarah, dendam, atau bahkan kecemburuan. Kita perlu memastikan setiap orang tua siaga dan setiap ruang selalu terjaga. Perlu sikap waspada untuk menjaga bersama karena sekali saja kita lengah, maka sang buah hati bisa hilang selamanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.